Nah memang darah ini saat ini belum ada substitusinya ya. Jadi mau teknologi secanggih apapun di dunia ini belum ada yang bisa menggantikan darah. Ya. Jadi darah manusia itu cuma bisa diisi dengan darah manusia juga. Makanya dihimbau terus para teman-teman ini untuk terus donor darah terus. Tadi yang seperti dikatakan Dokter Husin, setiap hari ya orang ada yang kecelakaan, ada yang operasi, ya, terus kemudian ada yang cuci darah, ya, nah itu semuanya butuh darah tuh, ya, semua butuh darah ataupun melahirkan itu juga butuh darah. Ya, jadi setiap hari itu bahkan waktu kondisi COVID pun, waktu di tahun 2020, di mana pendonor itu tiba-tiba banyak hilang ya, itu kebutuhannya tidak berkurang loh, kebutuhannya tidak berkurang. Jadi setiap hari di Jakarta masih butuh 1.100, jadi setiap hari seperti itu. Ya, jadi saya pikir waktu COVID pendonornya nggak ada, mestinya demand-nya ibaratnya juga berkurang gitu ya. Ternyata enggak. Jadi demand-nya tetap ada terus gitu. Ya makanya teman-teman nih, saya butuh teman-teman untuk tetap termotivasi untuk donor darah terus. Ajak tetangga, ajak teman, ajak relasi, ya donor darah untuk sesama. Ya ini penting sekali ya, banyak orang nggak tahu. Nah, kemudian ini topiknya tentang untuk thalassemia ya. Nah, jadi sebenarnya saya ada cerita menarik mengenai asal mulanya dari berdirinya Sahabat Donor Darah. Jadi tadi saya 2004 saya sudah jadi koordinator donor darah di beberapa tempat. Nah, dari 2004 sampai 2020 tuh 16 tahun ya. 16 tahun saya kenalan sama satu teman. Satu teman ini selama itu baik-baik saja gitu ya. Pas anaknya juga umurnya sekitar 15-16 tahun. Ternyata pada saat 2020 dia minta darah sama saya karena dia tahu saya koordinator donor darah. Dan saat itu saya baru tahu anaknya ternyata menderita thalassemia. Nah, pada waktu itu saya nggak tahu thalassemia itu apaan, ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Dokter Husin nih. Nah, tapi yang menjadi trigger salah satu berdiri komunitas Sahabat Donor Darah karena thalassemia itu. Tiba-tiba teman-teman thalassemia semuanya minta semuanya. Mereka ada gengnya ya. Jadi kalau teman-teman thalassemia pasti mereka akrab tuh sama thalassemia yang lain, pasti kenal semuanya, mama-mamanya, ya itu pasti kenal semua. Nah, satu minta darah, satu lagi minta darah, nyambung terus. Terus kemudian kita mikir gimana cara memberikan solusinya. Nah, terus kemudian ini kita mulai membangun satu sistem. Jadi sistem KSDD ini sangat ampuh sekali ya, sangat bagus sekali. Malah saya berharap sekali bahwa sistem KSDD ini bisa berkembang di seluruh Indonesia. Ya, jadi KSDD ini punya dua sistem, yaitu adalah PDL sama AETD. Nah, yang teman-teman lihat hari ini adalah aksi nyata donor darah. Nah, terus kemudian yang pertama adalah PDL. Kita lahir pertama dari PDL dulu. PDL ini adalah permintaan darah langsung. Jadi kita mempertemukan antara si pasien sama si pendonor. Itu langsung kita carikan gitu. Kita carikan ketemuan. Nah, cuman seiring jalannya waktu itu COVID itu benar-benar luar biasa ya Bapak Ibu ya. Anda bayangkan kebutuhan 1.100 satu hari itu. Biasanya PMI itu dapat darah itu 30% dari center mereka, 70% dari luar, 70% dari mall, gereja, wihara, masjid, dan perkantoran. Itu 70% dari luar. Anda bayangkan pada saat COVID yang 70% ini hilang, tinggal 30% doang, ya. 30% artinya hanya 300-400 kantong darah yang bisa terpenuhi. Sisanya PMI waktu COVID itu setiap hari numpuk di sana. Itu udah kayak operasi, kayak pasar murah di sana. Bapak Ibu kalau datang itu mau minta darah itu kita mau donor aja bisa 5 jam. Ya, jadi darah Anda itu sangat diperlukan sekali, ya. Nah, dari PDL ini akhirnya kita lihat bahwa ini nggak bisa nih, cuman PDL doang mempertemukan antara pasien dan pendonor. Jadi waktu itu
saya masih, ini jadi nyambung histori sedikit, nggak apa-apa ya? Ya. Jadi waktu itu aku rundingan sama istriku. Terus gimana nih, kok makin lama makin banyak yang minta. Ini kejadian dari Maret sampai Juli ya, sampai Juli. Kemudian aku diskusi sama istriku, waktu itu aku dari Maret sampai Juli aku masih single fighter. Karena aku punya database pendonor, karena aku udah 16 tahun kita ngadain donor darah di beberapa institusi, kita punya database-nya. Jadi aku kontaknya sama tuh, masih single fighter. Makin lama makin banyak gitu ya. Terus aku diskusi sama istriku bagaimana nih caranya untuk solusinya. Dan saya selalu percaya Bapak Ibu, ketika kita dalam kesulitan apapun, ketika kita memikirkannya dengan baik, ketika kita memikirkannya terus-menerus, saya yakin pasti akan ada solusinya. Ya, jadi saya intens itu diskusi sama istri saya, berpikir bagaimana caranya cari solusinya, dan kita ketemu satu solusinya, yaitu dengan membuat grup WhatsApp golongan darah per golongan darah. Karena manusia itu pasti senang berada satu grup WhatsApp dengan segolongan darahnya. Misalnya dokter golongan darah apa dok? Saya AB. Nah, AB masih senang berada dalam satu WhatsApp di golongan darah AB. Ya, kalau AB berarti biasanya tukang jalan-jalan sih. Ya, senang jalan-jalan pasti. Nah, terus kemudian, dari situ waktu itu viral. Ya, jadi waktu Agustus kita launching, 11 Agustus 2020 kita launching, itu viral semuanya, banyak yang join, tapi makin banyak lagi pendonor, makin banyak lagi yang butuh darah gitu ya. Nah, jadi satu sisi selesai masalah, satu sisi menimbulkan masalah lebih besar lagi, ya kan? Nah, waktu itu sampai satu titik aku, karena waktu itu masih single fighter, kita menghubungkan. Satu titik aku pernah sampai jam 11 malam aku ketiduran di kantor, masih sampai jam 11 malam masih bantuin orang cari darah gitu ya. Satu titik itu aku ditelepon sama istriku, kamu di mana? Aku bilang aku di kantor ketiduran gitu. Nah, satu titik itu aku sadar bahwa kita nggak bisa single fighter untuk menangani masalah ini. Jadi akhirnya aku mulai bangun tim gimana nih? Ya sudah, kita cari aja dari grup WhatsApp godal-godal ini siapa yang mau jadi relawan gitu. Nah, dari sini kita cari relawan, semuanya mereka luar biasa, antusias sekali, luar biasa. Satu hari itu kita bisa tangani rekor 26 permintaan darah. 26 permintaan darah, satu permintaan darah itu 3 kantong minimal. Ya, jadi itu jumlah amount yang luar biasa sekali. Bahkan sampai relawan kita stres dan keluar masuk. Itu benar-benar kondisinya benar-benar under pressure banget ya. Nah, jadi akhirnya dari situ saya bicara sama Hendra. Mana Hendra? Mana? Nah, itu ya Hendra. Nah, jadi Hendra ini yang salah satu di awal pencetus ANDD, bahwa kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan PDL aja nih. Jadi kita mesti menyelesaikan masalah dengan aksi nyata donor darah, di mana kita harus membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah. Jadi waktu itu kita militan sekali Bapak Ibu. Ya, tahun 2020 setiap minggu kita adakan PMI, kita adakan donor darah di PMI. Ya, kita militan sekali. Ya, sampai akhirnya kita dinobatkan 2021 itu sebagai pengumpul darah terbanyak nomor 2 se-DKI Jakarta. Ya, jadi thank you. Jadi benar-benar militan banget dah waktu itu berdirian. Ya, pokoknya prinsipku pasien boleh mati karena penyakit, tapi nggak boleh mati karena nggak ada stok darah. Ya, jadi aku bilang sama teman-teman sepakat semuanya ya, kita jalan terus ya, harus continue terus sampai sekarang. Nah, sebenarnya kondisi di Jakarta sebenarnya sudah bagus sekali. Ya, jadi ini kita udah normal. Ya, ini udah normal. Sebenarnya yang saya concern sekarang adalah kondisi di luar Jakarta. Ya, Jakarta sekarang udah balik normal. Nah, ini ada Ana. Ya, ini Ana dari Bandung. Ya, Ana angkat tangan dong. Ya, ini jauh-jauh dari Bandung. Ya. Nah, beliau yang menguasai kota Bandung. Jadi guys di Bandung nih ada Ibu Ana. Nah, di Bandung sendiri pun Anda bayangkan ya, di Bandung yang kota besar aja itu saat ini, pada saat kemarin bulan puasa itu kesulitan darah loh. Ya, tinggal di Jakarta praktik ya santai-santai gitu loh, karena memang sudah bagus kesadarannya sih. Nah, di daerah yang sekelas Bandungnya masih susah. Saya membayangkan apalagi daerah-daerah yang
lebih terpencil lagi. Ya, nah makanya teman-teman kalau ada channel atau ada terinspirasi ingin menjadi koordinator di daerah-daerah, ya, dengan menerapkan sistem KSDD. Jadi KSDD ini kita punya sistemnya sudah proven, ya, sudah bagus sekali. Tinggal perlu orang yang untuk menerapkannya di daerah-daerah, ya. Nah, kayak di Lampung kita belum ada, di Manado kita belum ada, ya. Kita paling baru ada di Bali, Surabaya, Bandung, ya. Jadi masih terbatas sekali, ya. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang mau gabung boleh welcome, ya. Nah, jadi apa namanya, donor darah ini nggak boleh putus. Thank you. Silakan. Yes, thank you Kak Erik. Berarti memang kita masih membutuhkan perpanjangan tangan nih ya Kak ya untuk membuat ini lebih besar lagi. Nah kok testimoni sedikit kok. Kan aku di kantor tuh ya, tiba-tiba temanku tuh ternyata juga ada nih satu grup ikut grupnya KSDD kok. Jadi di tengah-tengah kerja tuh makan siang tiba-tiba wah aku dapat panggilan nih. Jadi dia langsung pergi tuh kok dapat pergi donor darah saat itu. Dan dia juga sering dapat karena dia langsung ya kok ya. Jadi dia tahu siapa yang menerima darahnya. Suka kadang WhatsApp dia gitu, ucapin terima kasih. Jadi hubungannya jadi jangka panjang sekali tuh kok. Terima kasih untuk KSDD ini kok. Ya, luar biasa, luar biasa. Gitu. Nah, tapi ya kita tahu mungkin nih ada beberapa orang yang tadi mungkin pertama kali kayak aku sendiri juga belum pernah deh kok. Karena tuh ada orang tuh yang masih takut gitu dengan donor darah. Kalau boleh dipaparkan nih kok sebenarnya manfaat donor darah itu apa aja sih kok? Yes. Jadi donor darah ini tentu manfaatnya banyak ya. Jadi kalau saran saya untuk Anda yang pertama kali, tadi banyak yang pertama kali, mana yang pertama kali? Wah, kalau yang pertama kali kita jangan mikirnya tusuk jarum sakit gak ya? Jangan mikirnya ke sana. Aduh nanti kok habis donor darah bisa pingsan gak ya gitu. Jadi arahkan pikiran kita ke hal-hal yang positif. Misal, oh aku donor darah untuk membantu orang lain. Jadi satu kantong darah Anda itu bisa menyelamatkan 3 nyawa loh. Ya karena kan darah kita seperti tadi Dr. Husin katakan ada bla 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 plasma, trombosit dan bla 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 yang lain. Makanya satu kantong darah Anda itu akan dipecah-pecah lagi dan bisa menyelamatkan 3 nyawa. Ya, jadi Anda satu donor darah menyelamatkan 3 nyawa. Itu luar biasa loh. Ya, luar biasa. Terus kemudian ada teman-teman yang berpikir kayak begini juga. Saya dapat satu masukan yang bagus. Pak Erik, saya donor, saya secara ekonomi pas-pasan ya. Tapi saya terus rutin menyumbangkan darah. Ini cara saya untuk mendermakan sesuatu dari saya, dia bilang gitu. Ya, jadi ini bagus sekali ya. Jadi dia nggak bisa sumbang uang, tapi dia bisa menyumbangkan darahnya. Nah, jadi kita salurkan energi kita ke yang positif aja, ya. Kemudian kalau seringkali aku ditanya sama temenku kan, Erik mau donor? Iya. Memang yakin berhasil? Yakin berhasil. Ya sudah, jalan aja berhasil aja gitu. Ya, jadi kita yakinin berhasil terus baik-baik. Terus kalau habis donor gimana? Kalau habis donor ya biasa aja, aktivitas biasa aja. Malah lebih enak, badan lebih enteng. Ya, karena udah 350 cc udah keluar dari tubuh kita ya, berkurang 0,35 kg. Lumayan tuh, jadi turun berat 0,35 kg. Nah, jadi berpikir positifnya. Lalu kemudian ditusuk jarum gimana? Katanya sakit. Terus kalau kata teman saya, dia bilang lebih sakit hati, dia bilang katanya gimana sakit ditusuk jarum kan gitu. Jadi nanti tulus ya. Jadi lebih banyak benefitnya. Kita juga lebih sehat ya. Jadi saya 365 hari nggak masuk kantor. Ya, 365 hari selalu sehat. Mau nggak? Siapa yang mau sehat di sini? 365 hari selalu dalam kondisi sehat. Luar biasa kan itu? Ya, salah satunya karena donor darah. Karena donor darah itu dia apalagi buat kita yang cowok-cowok nih, kita nggak bisa match loh, ya. Kita nggak bisa match berarti nggak ada pertukaran darah loh ya. Nah, dengan donor darah ini kita bisa darah kita memproduksi sel darah merah yang baru. Ya kan, seru kan? Jadi ibaratnya dapat barang baru lagi nih, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi
ingatnya satu aja lah, fokusin ke hal yang positif aja. Kayak gitu. Iya, Dok. Nah, sekaligus donor darah tuh juga bisa mini MCU ya, kok ya. Jadi, ya silakan kok. Iya, iya. Donor darah juga bisa MC itu medical check up ya, mini medical check up. Jadi artinya pada saat kamu donor darah kan, kamu kan nggak langsung diambil darahnya, tapi dicek dulu, dicek kamu HB-nya gimana, bagus apa enggak, hemoglobinnya berapa. Kan hemoglobin itu memeriksa kekentalan darah Anda, itu antara 12,5 sampai 17. Cewek cenderung lebih ke bawah, cowok lebih cenderung ke atas. Nah, kalau hemoglobinnya normal kan berarti baru bisa donor. Terus kemudian cek tensi normal 120, atas bawah 80 kan dicek juga. Terus ada interview sama dokter lagi ya kan. Nah, jadi bisa ngobrol-ngobrol lagi sama dokter. Makanya kita bisa sekalian kita check up ya di sini sekalian. Sip. Thank you, banyak banget ya ternyata manfaat dari donor darah itu sendiri ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang di sini kita memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu atau teman-teman sekalian apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait donor darah nih Bapak Ibu. Adakah yang ingin bertanya? Bisa angkat tangan dan akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Ya, ada. Oh iya, ada. Sebentar, yang mana? Oh yang Cek, oke. cek. Oke baik, selamat siang dok. Yang ingin saya tanyakan, saya juga baru ini insya Allah kalau lolos yang ketiga. Karena sama dengan Mbak Emsi tadi, kendalanya memang kurang berat badan. Ketika berat badan saya cukup, HB saya rendah. Pertanyaan saya juga nggak tahu terakhir kali itu pas Mic-nya tolong di dekat mulut Bu. pas pertama kali saya cek HB untuk donor darah pertama kali itu nggak lolos, kedua nggak lolos gitu. Terus memasuki usia saya yang sekarang ini udah kepala 5, justru HB saya baru normal, maksudnya bisa lolos. Makanya saya kalau lagi lolos baru yang ketiga kali gitu ya. Nah, pertanyaan saya, adakah cara yang efektif gitu ya supaya HB ini bisa meningkat gitu. Karena beberapa teman saya juga mengalami kendala yang sama mengenai HB ini. Adakah tips-tipsnya atau caranya untuk meningkatkan HB terutama untuk wanita yang biasanya itu banyak banget yang rendah HB? Terima kasih. Ini langsung saya jawab. Ya, silakan dokter. Ya, jadi Ibu, HB itu kan sebenarnya angka yang menunjukkan jumlah sel darah merah di badan kita, gitu. Jadi memang di perempuan biasa cenderung lebih rendah karena itu tadi kan, karena tiap bulan menstruasi, jadi hilang terus. Nah, gimana caranya supaya meningkatkan atau menjaga supaya kondisinya ya cukup gitu ya, terutama untuk donor darah, adalah yang pertama tambahan jumlah zat besi. Zat besi itu bisa dari suplemen, vitamin banyak, tapi sebenarnya dari makanan juga banyak. Makanan itu terutama mungkin kalau dari dulu kita sering lihat Popeye gitu ya, zaman kecil, waktu saya kecil sih, tahun umurnya, itu bayam memang cukup tinggi, bayam sayur-sayuran, terus ada, kalau dulu saya di Kalimantan ada daun kelor, itu juga sebenarnya kandungan zat besinya cukup tinggi. Tapi kelemahannya kalau dari sayur itu penyerapannya agak lebih sulit dibandingkan dari daging. Jadi daging itu juga bagus, daging merah, terus hati ayam, itu juga makanan-makanan yang mengandung zat besi yang cukup tinggi dan penyerapannya lebih mudah. Nah, selain dari zat besi, sebenarnya yang perlu diperhatikan juga adalah vitamin. Jadi pembuatan sel darah merah itu utamanya butuh zat besi, tapi perantaraannya nanti ada butuh vitamin C, vitamin B12. Jadi kalau terutama mungkin yang sering saya kasih kalau buat pasien yang anemia adalah vitamin C, karena vitamin C itu membantu penyerapan zat besi di usus. Jadi kita makan zat besinya banyak, tapi kalau nggak terserap di usus juga percuma. Nah, jadi itu vitamin C untuk membantu, bisa dari vitamin C yang suplemen yang dijual atau dari buah-buahan.
buah-buahan banyak yang mengandung vitamin C, terutama kayak jeruk yang warnanya cenderung kuning orange itu vitamin C-nya cukup tinggi. Satu lagi adalah saat makan makanan yang banyak mengandung besi itu kurangin teh atau kopi atau yang mengandung kafein. Jadi teh, kopi, Coca-Cola, minuman bersoda, terus minuman berenergi, energy drink itu banyak mengandung kafein. Kafein itu menghambat penyerapan zat besi di usus, gitu. Jadi kuncinya kita butuh zat besi, zat besinya dimakan harus terserap, gitu. Jadi makan zat besi penyerapannya akan terhambat oleh kafein, dibantu oleh vitamin C. Paling sering itu, yang paling cenderung itu. Mungkin itu. Semoga membantu ya Ibu. Saya mungkin tambahin sedikit ya. Jadi yang tadi dokter katakan sudah benar sekali. Tapi kalau saya yang orang awam, biasanya kita kasih tips. Memang setiap orang beda-beda. Triggernya untuk menaikkan HB setiap orang nggak sama. Jadi saya kasih cara A belum tentu cocok buat dia. Mungkin dia cara B baru dia cocok. Jadi kita sendiri yang tahu nih untuk meningkatkan HB kita apa, bagaimana cara cepatnya, ya. Tentunya yang tadi dokter katakan secara natural itu tadi ya semuanya daging merah. Kalau buah-buahan, buah naga, buah bit itu natural. Nah kalau yang khusus spesifik yang meningkatkan zat besi itu yang instan yang Bion Bu. Bion tahu ya Bion? Sangobion ya, sebutin merek apa ya. Terus yang Hemobion, nah itu. Nah, jadi ada yang modelnya Hemobion itu dia bisa zat besinya 2 kali lipat daripada Sangobion. Sangobion itu zat besinya standar, Hemobion 2 kali lipat. Nah, itu bisa juga untuk instan menaikkan HB. Nah, tinggal Ibu mesti analisa diri Anda sendiri. Anda cocoknya apa? Apa yang trigger apa nih yang cocok buat Anda gitu. Nah, kalau sudah tahu Bu, ibaratnya kunci pintu nih Bu. Kita mau buka kunci kan mesti cari yang cocok nih. Nah, tinggal cari kuncinya yang cocok untuk Ibu naikin HB gimana. Nah, Ibu yang tahu sendiri, Ibu yang bisa style sendiri. Kayak gitu loh. Jadi, Ibu yang bisa tahu kuncinya yang mana yang cocok buat Ibu sendiri untuk menaikkan HB. Seperti itu. Ya, dari Ibu apakah sudah cukup Bu? Oke, terima kasih Bu. Dari Bapak Ibu sekalian serta teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi terkait donor darah? Ya, apabila tidak ada, giliran saya nih Dok, sama Ko Erik, mungkin saya nanya, mungkin ke Ko Erik kali ya. Sebenarnya sekarang tuh banyak mitos nih Dok, mitos tentang donor darah. Katanya pada takut donor darah karena takut tertular penyakit saat donor darah. Itu gimana tuh, Ko Erik? Oh, ini tanya si dokter ini. Oh, dokter. Baik. Ya, boleh. Mungkin Dokter Husin gimana, Dok? Gimana, sorry? Fakta atau mitos tuh, Dok? Masyarakat takut tertular penyakit saat donor darah. Itu mitos sih. Oke. Jadi kan kalau kita donor darah selama kan pasti di bawah pengawasan tenaga kesehatan yang terlatih gitu. Jadi dengan peralatan-peralatan yang sudah bersih, steril dan di bawah pengawasan lah. Jadi justru nggak tertular penyakit, justru bisa mendeteksi penyakit-penyakit yang menular lainnya. Jadi kalau donor darah itu kan biasanya suka dicek darahnya, nanti akan dicek dari penyakit menular HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, ya seingat saya itu. Jadi justru dibilang mencegah sih, nggak menular dari situ, tapi bisa ketahuan dari situ. Jadi ketika kita donor darah, sebelumnya ternyata pernah kena, kita belum pernah cek, justru ketahuan dari situ. Jadi bukan ketularan, tapi ketahuannya di situ. Gitu. Biasanya gitu kejadiannya. Jadi mendeteksi lebih tepatnya. Iya, mendeteksi. Iya, dari Ko Erik ada yang ingin ditambahkan kok? Oh iya, betul. Tadi tambah sedikit ya, kalau dokter bahasanya dokter, kalau ini bahasanya orang awam gitu. Kalau logikanya kan kita mendonorkan, mengeluarkan, nah berarti nggak bisa ketular ya. Terus kalau Anda perhatikan mereka selalu pakai nakes-nakesnya pakai jarum baru.
ya kan juga dirobeknya di depan Anda. Ya, jadi untuk donor darah kita tertular rasanya enggak ya, rasanya nggak mungkin, nggak masuk akal. Terus kemudian satu lagi tadi selain yang tadi dokter sebutkan ya, jadi darah kita di screening nih. Jadi termasuk NCU lagi nih. Ya, darah kita ketahuan nih. Wah, darah kita sehat nih. Ada HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C. Ada satu lagi sekarang, autoimun. Nah, jadi ini yang lagi banyak nih. Jadi kalau Anda dapat telepon nih, misalkan dari Darmais, Anda dapat darah nih, atau di PMI, ya. Nanti Anda dapat telepon, ya. Pak, ini kayaknya darah Anda mungkin perlu diteliti lebih lanjut. Nah, Anda mesti datangin ya. Jadi jangan takut, justru ini deteksi awal buat kita. Bisa juga fake, bisa juga false alarm. Apa bahasa Indonesianya sih? Susah ngomongnya. Bukan apa-apa lah, maksudnya bisa jadi bukan apa-apa. Jadi kalau teman-teman dipanggilnya sama Darmais, jadi jangan nggak didatengin ya. Teman saya ini ada 2 orang terdeteksi dicurigai autoimun, tapi karena dia takut, aduh nanti gue takut dikasih tau banyak penyakit, aduh gue nggak mau datengin lah, males lah gitu kan. Nah, jangan begitu. Justru ini deteksi awal, early warning, ya kan? Coba kita lihat dong seperti apa, perlu penelitian lebih lanjut apa. Karena Anda pasti akan dipanggil, terus nanti akan diminta untuk apa selanjutnya gitu. Ya, jadi menurut aku ini lebih bagus. Ya. Nomor 51. Thank you Dr. Gusin dan juga Kak Erik atas pemaparan terkait donor darah. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya nih, yaitu sesi terkait thalassemia itu sendiri. Nah mungkin Bapak Ibu sendiri di